Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Betapa hari ini kita bersyukur karena kita masih bisa berkumpul di rumah Tuhan. Amin. Dan buat Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari saya undang untuk setiap kita berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang gak pernah habis buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan yang tercurah atas kami Tuhan. Kalau hari ini kami ada Tuhan di saat ini Bapak, itu semua karena anugerah-Mu Bapak, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan hanya ini Bapak, kami datang kepada Bapak untuk membalas segala kebaikan Bapak. Lewat pujian kami Tuhan Yesus, lewat persembahan kami Tuhan. Biar kiranya Bapak ini boleh menyukakan hati-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kayak bersyukur sebab kayak punya Allah yang dahsyat. Kayak bersyukur sebab kayak punya Allah yang hidup. Dan kami tahu Bapa, kayak memuji, menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami siap menaikkan puji-pujian kami, siap menaikkan sembah kami Bapa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri. Boleh kasih lambaian tangan pada rekan kita sebelah kanan, sebelah kiri, dan katakan, saya siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya Bapa bagi kami Tuhan Yesus untuk memuji nama-Mu Tuhan, untuk menyembah nama-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu yang dahsyat itu Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara sama-sama, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Memuji kemuliaan-Mu Tuhan, kayak memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara nyatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami
Kita angkat tangan kita bersama-sama. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersoraklah. Haleluya. Kami masyurkan Kau Tuhan, Kaulah Tuhan, selamat dunia. Bersorak, mari nyatakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Amin. Bersorak, mari masyurkan namanya. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Kaulah batu karang kami Tuhan, Kaulah kota benteng kami Tuhan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Dia yang menang, Dia yang telah bangkit. Amin. Kita mau katakan sama-sama. Haleluya, haleluya. Kau mulia. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Bersoraklah, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersoraklah, ini sorak-sorai kami Tuhan. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Juru Selamat kami. Kami Tuhan, Yesus batu penjuru, hanya dari mula keselamatan kami Tuhan. Menang kalahkan maut, Dia penyelamat. Kita angkat tangan kita sama-sama. Haleluya, haleluya. Kau yang kekal dan mulia Tuhan. Nyanyikan haleluya. Kau yang dahsyat, Kau yang dahsyat. Semua bersoraklah. Raja pemenang, bersorak. Kami masyurkan namamu yang dahsyat Tuhan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersoraklah, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersoraklah. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa. Kau megah
Dia penyelamat kita. Dia yang bangkit, Dia yang menang. Haleluya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya Tuhan Yesus. Nyatakan suara-Mu atas kami Tuhan. Ini waktunya Kau berbicara atas kami Tuhan. Haleluya Yesus. Setiamu yang gak pernah habis atas kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati
hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar Engkau Tuhan, karya terbesar dalam hidupku. Sungguh pengorbananmu Tuhan yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian kami Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan. Amin. Tiada pernah berubah kasihku, karya terbesar dalam hidupku. Engkaulah pusat segalanya Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi kita nyatakan kepada Tuhan, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. dengan rasa kagum inilah ya Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan suara-Mu. Olehnya berfirmanlah kepada kami, urapilah hamba-Mu secara khusus. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Roh Kudus, tolong kami terus, sehingga apapun yang kami dengarkan, kami boleh terima dengan hati yang terbuka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tetap dalam pimpinan visi Tuhan, khususnya fokus kita untuk tahun ini, tahun 2020, yaitu memberitakan dan mengajarkan Kristus melalui kehidupan kita. Saya ingin kita lebih lagi menikmati perjalanan, khususnya perjalanan iman kita.
Dan ini merupakan hari yang bersejarah karena ini merupakan perjamuan kudus yang terakhir untuk tahun ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhanlah kita boleh menikmati perjamuan kudus yang terakhir di tahun ini. Tahun yang bisa dikatakan tahun kelam. Ya, walaupun dimulai pada bulan Maret, sampai sekarang kita mempunyai pola hidup yang sedikit banyaknya sudah mengubah gaya hidup kita. Kita tidak bisa lagi bebas maunya seperti yang dulu-dulu, dan semua harus dipikir lebih dalam lagi, dan kita memerlukan hikmat yang lebih tajam lagi, sehingga kita bisa menggunakan waktu-waktu yang serba terbatas ini dengan maksimal. Kita harus percaya bahwa ini adalah merupakan jam terakhirnya Tuhan buat gerejanya. Untuk itu saya berharap kepada kita sekalian memperhatikan kekristenan kita dan jadilah orang Kristen yang maksimal hari-hari ini. Tema kita pada bulan yang terakhir tahun 2020 ini adalah memberitakan dan menceritakan, maksud saya memberitakan dan mengajarkan tentang Kristus kepada semua orang. Ya. Mendasari renungan ini saya ingin bacakan 2 ayat di dalam Injil Markus pasal yang ke-16. Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Segala makhluk ini dalam terjemahan yang lain, kepada seluruh umat manusia atau kepada setiap orang. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi sebetulnya keselamatan manusia itu bergantung kepada percaya atau tidaknya dia kepada Kristus, bersedia atau tidaknya mereka menyatakan imannya di dunia ini. 2 hal ini tidak dapat dipisahkan. Ya, kenapa berita Injil harus disampaikan kepada semua orang, kepada semua manusia, kepada setiap makhluk yang bernama manusia? Kenapa enggak kepada orang-orang tertentu saja? Alkitab menyatakan melalui Roma pasal yang ketiga ayat 23 bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua makhluk yang namanya manusia itu sudah berbuat dosa. Tidak ada yang kebal dosa. Tidak ada yang tidak berbuat dosa. Termasuk pendeta-pendeta, gembala-gembala, majelis-majelis, imam-imam yang menurut aliran Kristen yang khusus, ya, kemudian termasuk yang orang-orang yang menyatakan diri sebagai rasul akhir zaman, ya, atau para paus sekalipun, eporus sekalipun, ketua sinode sekalipun, kita semua adalah orang-orang yang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jika kita ada sekarang menikmati anugerah Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yang kemudian kita responi dengan percaya dan kita mengakui kepada dunia ini bahwa kita adalah orang-orang yang percaya melalui apa? Tindakan baptisan. Sehingga sekarang kita adalah bukan orang-orang yang tergolong orang berdosa lagi. Karena setiap orang percaya dipindahkan dari kegelapan yang pekat kepada terang yang ajaib. Alkitab mengatakan bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, kita bukan orang-orang dunia lagi. Tapi kita adalah orang-orang yang berasal dari surga karena kasih karunia Tuhan mengangkat kita, mengubah kita dari makhluk yang berdosa, yang kehilangan kemuliaan Allah,
menjadi makhluk yang mulia karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu kita perlu bersyukur akan hal ini. Amin. Kita perlu bersyukur. Kita percaya kepada Tuhan yang luar biasa. Bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang terbatas. Tapi Tuhan yang sudah menjadi manusia, mau seperti kita. Bahkan Tuhan yang melebihi manusia, menanggung dosa kita sekalian. Kekasih-kekasih Tuhan, termasuk kita yang di rumah, yang sedang online pada saat ini, saya mau ajak kepada kita tentang tugas kita, yaitu memberitakan dan mengajarkan tentang Kristus kepada semua orang. Ingat loh, bahwa kita sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan, secara otomatis kita adalah orang-orang yang sedang menerima tugas. Tugasnya apa? Membagikan keselamatan yang sudah kita dapatkan. Keselamatan itu bukan untuk kita sendiri, tapi harus kita bagikan, dan ini sifatnya wajib. Saya mau katakan kepada kita seperti ini. Kalau keselamatan yang kita peroleh dengan gratis, dengan cuma-cuma oleh karena Tuhan mengasihi kita tidak bagikan, kemungkinan besar kita akan kehilangan keselamatan itu sendiri. Karena tugas kita ketika kita menerima keselamatan adalah membagi keselamatan itu dengan memberitakan, mengajarkan tentang Kristus kepada semua orang. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas yang Tuhan berikan itu adalah merupakan wujud kalau kita adalah orang-orang yang sudah terima keselamatan. Kalau orang-orang yang belum terima keselamatan, saya yakinkan nggak mungkin dia bisa bagi keselamatan itu kepada orang lain. Makanya tunjukkanlah keberadaan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Bagaimana caranya? Menunjukkan, yaitu kita membagikan keselamatan kepada orang lain dengan memberitakan dan mengajarkan tentang Kristus melalui kehidupan kita. Melalui bukunya Pendeta Dr. H.L. Senduk yang dikenal sebagai Om Ho, pendiri GBI, bukunya yang berjudul Penginjil yang Sukses. Di sana saya dapatkan ternyata semua manusia di dunia ini dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang memerlukan berita tentang Kristus, yang memerlukan pengajaran tentang Kristus. Kelompok yang pertama adalah kelompok atau golongan tanpa sadar atau tanpa kesadaran. Golongan ini adalah golongan manusia yang tidak peduli sama sekali tentang pengetahuan mengenai kehidupan setelah kematian. Mereka adalah kelompok yang sama sekali tidak mengerti tentang keselamatan. Mereka adalah orang-orang yang bisa kita lihat hidupnya sembarangan. Enggak tertib, enggak mau ikut aturan. Orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang sebetulnya sangat membutuhkan berita dan pengajaran tentang Kristus. Dan kita tahu hari-hari ini banyak orang yang seperti itu. Sembarangan hidupnya. Nggak peduli dengan yang namanya kehidupan kekal. Mereka sama sekali nggak menghargai kehidupan itu sendiri. Mabok sampai nungging-nungging. Jahat sampai nggak punya kepri kemanusiaan. Hidup seperti binatang, nggak ada aturan kemanusiaannya. Nggak peduli terhadap manusia yang lain. Seenaknya sendiri. Dunia dijadikan seperti rimba. Tiap hari kerjanya adalah apa? Menjajah, membunuh, ya, melakukan hal-hal yang merugikan banyak orang. Nah, golongan ini adalah termasuk golongan tanpa kesadaran. Ini sangat memerlukan berita dan pengajaran tentang Kristus. Sebab
Kalau mereka tidak pernah mendengarkan berita, tidak pernah diajarkan tentang Kristus, mereka tidak akan pernah tahu tentang kebenaran. Karena Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Orang yang nggak ngerti kebenaran tidak akan pernah hidupnya jadi benar. Ya. Kalau hati nggak benar, pikirannya pasti nggak benar, perasaannya nggak benar, keinginannya nggak benar, tingkah lakunya pasti nggak benar. Nah, orang yang seperti inilah orang yang sedang menunggu berita dan pengajaran. Dari siapa? Dari kita yang telah terima keselamatan itu. Dari kita yang telah menerima kebenaran itu. Yang kedua adalah golongan setengah sadar. Golongan setengah sadar ini merupakan golongan manusia yang telah mendengar, tahu tentang kehidupan kekal, tentang keselamatan. Bahkan mereka sudah belajar banyak tentang Injil, tentang Alkitab, tapi mereka nggak berani ambil keputusan. Mereka belum benar-benar serius dalam mengambil keputusan untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya. Sehingga kehidupan mereka masih bergaul dengan dosa. Nggak ada ketertiban rohani, nggak ada disiplin rohani. Boro-boro berdoa ke gereja aja nggak pernah padahal Kristen. Boro-boro bicara soal kekudusan, kata kudus aja masih dibenci. Ya. Nah, orang-orang seperti ini sedang menantikan kita. Yang sudah mengerti, mengenal, bahkan menghidupi kebenaran itu. Lewat apa? Pemberitaan dan pengajaran tentang Kristus yang sedang kita hidupi. Orang seperti ini banyak loh hari-hari ini loh. Golongan setengah sadar ini. Ya, mengerikan sekali sebetulnya kita lihat ini ya. Iblis ini nggak main-main, menghancurkan banyak keluarga-keluarga, banyak anak-anak Tuhan, banyak pelayan-pelayan Tuhan. Aduh, ngeri deh. Pada saat saya mengambil waktu dengan Tuhan, ya, saya berdoa, saya mulai mendalami satu pokok Alkitab. Saya diperlihatkan sesuatu yang mengerikan loh. Hari-hari ini kita sulit sekali untuk benar-benar bertahan di dalam kekudusan, dalam kebenaran. Ya, hari-hari ini sulit sekali. Karena apa? Kita hampir melihat setiap waktu dimanapun kita ada dan kapanpun. Hal-hal yang gak kudus, hal-hal yang gak benar. Dan magnet itu semakin kuat hari-hari ini. Dan saya perhatikan, oh Tuhan nyatakan itu sama saya. Dan ternyata kita lihat, kalau kita berani bergaul dengan benar-benar, aduh mereka itu gak ada benarnya sama sekali. Dunia semakin gelap. Banyak orang yang setengah sadar. Tapi saya mengatakan kepada kita, jangan takut sama mereka. Karena apa? Mereka sedang membutuhkan kita. Kalau kita takut, bagaimana mereka mau terima kebenaran? Itu kan masalahnya. Ya, jadi kita sedang menerima bagian-bagian manusia yang seperti ini. Artinya mereka yang memerlukan berita dan pengajaran tentang Kristus itu serius. Nggak ada yang benar, semakin banyak yang nggak benar. Dan saya lihat itu yang memang Tuhan nyatakan. Kalau kita baca di Wahyu, mengerikan saudara. Saya tidak ingin kita tidak mengerti bahwa kita sedang hidup di jam terakhirnya Tuhan. Untuk itu harus semakin serius dengan tugas-tugas kita. Dengan iman kita, dengan kekristenan kita. Kita nggak boleh main-main. Saya berpikir begini, sekarang kita masih bisa cengengesan. Tapi satu kali kalau kita lihat orang yang kita kasihi ada di peti mati dan kita tahu dia belum bertobat. Itu penyesalan seumur hidup itu. Di mana saudaramu, di mana anakmu, di mana orang tuamu, di mana iparmu? Sudahkah mereka sungguh-sungguh bertobat? Kalau belum, datangi mereka, bangun komunikasi, beritakan dan ajarkan tentang Kristus kepada mereka. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan sadar tapi tanpa daya. Sekarang juga kan banyak orang pengen jadi orang benar tapi nggak mampu gitu loh.
Apalagi hidup di lingkungan yang nggak benar. Ya, setiap hari bergaul dengan orang-orang yang nggak benar. Dia pengen jadi orang benar tapi nggak mampu. Nah, orang-orang seperti ini juga banyak dan mereka sangat memerlukan arahan, terang, melalui berita dan pengajaran tentang Kristus, tentang kebenaran Yesus. Kalau enggak, saudara, mereka akan tetap seperti ini sampai Tuhan datang. Tapi saya percaya kita bisa tetap menjadi orang yang menang kalau kita sadar bahwa ada tugas yang mesti kita selesaikan hari-hari ini. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa mereka memerlukan Kristus? Dan mengapa kita harus memberitakan, kita harus mengajarkan tentang Kristus kepada semua orang? Kepada golongan-golongan yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Alasannya apa? Yang pertama, Bapak Ibu, Kristus itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan pengampunan dosa. Nggak ada yang lain. Jadi jangan cepat-cepat menghakimi orang. Dan kita anggap kalau orang berdosa begitu, Tuhan nggak bisa ampuni. Jangan. Walaupun dosamu semerah kirmisi, kain kirmisi, kasih Tuhan akan memampukan kemampuan kita menjadi putih seperti salju. Dan kita adalah alat anugerah supaya mereka menjadi putih seperti salju. Kita harus beritakan, kita harus bagikan keselamatan itu. Kita harus ajarkan tentang Kristus yang adalah kebenaran itu. Sebab kalau mereka tidak menerima Tuhan, mereka tidak akan menerima pengampunan dosa sampai kapanpun. Dosa tidak bisa dihapuskan dengan rajin ke gereja. Dosa tidak bisa dihapuskan dengan terlibat dalam pelayanan. Dosa tidak bisa dihapuskan dengan perbuatan baik. Dosa hanya bisa terhapuskan kalau kita mau datang kepada Tuhan dan menerima Dia sepenuhnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Allah kita yang hidup yang satu-satunya. Haleluya. Agama tidak akan pernah bisa menghapuskan dosa. Adat istiadat tidak pernah bisa menghilangkan dosa. Kesalehanmu tidak bisa menghapuskan dosa. Tapi pengorbanan Kristus bisa menghapuskan dosa. Untuk itu semua orang perlu Tuhan. Semua orang harus mengenal Tuhan. Semua orang harus menerima Tuhan. Karena Kristus adalah satu-satunya jalan untuk manusia menerima pengampunan dosa. Tidak ada yang lain. Tidak bisa. Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Kolose pasal yang pertama ayat 14 berkata, di dalam Dia, di dalam Kristus, kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan atas dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita terima Tuhan, kita mau sepenuhnya hidup di dalam Tuhan, maka kegelapan dosa itu akan dihapuskan, diganti dengan cat putih pengampunan kasih anugerah Tuhan. Ya, saya rindu kepada kita, yuk bagikan keselamatan ini. Beritakan tentang Kristus yang adalah satu-satunya pengampun dosa bagi kita sekalian. Ya. Nah, buat kita yang sudah percaya, udah yakin, jangan ingat-ingat lagi dosa yang lalu-lalu. Masih nggak yakin bahwa Tuhan sudah mengampuni kita, itu juga dosa akhirnya. Kita harus percaya setiap tetes darah Kristus di Golgota itu melayakkan kita kembali di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, oleh karena itu kita harus lakukan tugas kita, memberitakan dan mengajarkan tentang Kristus kepada semua orang, kepada golongan-golongan yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita mesti beritakan, kenapa kita mesti ajarkan tentang Kristus kepada semua orang?
Kenapa setiap orang memerlukan Kristus? Yang kedua, karena Kristus adalah satu-satunya jalan yang ditentukan Allah untuk sampai ke surga. Tidak ada jalan lain. Peribahasa boleh ngomong, filsafat boleh ngomong, banyak jalan menuju ke Roma. Memang jalan ke Roma itu banyak, ke Rawamangun banyak, walaupun masuknya cuma di situ doang. Tapi untuk menuju ke situ kan banyak. Ke Petamburan banyak. Bisa lewat belakang, lewat pasar, lewat Selipi, lewat Tanah Abang. Bisa. Lewat atas pun kalau mau nekat sih bisa juga. Ya. Sewa helikopter turun, terjun langsung bisa. Banyak jalan. Tapi urusan jalan ke sorga cuma satu. Yaitu melalui Yesus Kristus. Bukan melalui apapun. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini nggak bisa diubah. Ini sifatnya kekal, pasti, dan paten. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Jadi kita bersyukur kalau hari ini kita bisa percaya kepada Tuhan. Itu artinya jaminan surga sudah ada dalam kehidupan kita. Amin. Tapi masalahnya kan kalau kita sudah mendapatkan jalan itu, masa sih kita egois? Tahu famili kita belum tahu jalan itu, belum ada di jalan itu. Tahu keluarga kita, tahu tetangga kita, tahu kawan usaha kita. Tapi kita masa sih egois? Ya, jangan dong. Bagaimana caranya? Bagikan, yaitu beritakan dan ajarkan tentang Kristus. Kemudian yang ketiga, kenapa kita mesti ajarkan dan beritakan tentang Kristus? Karena Kristus adalah jalan untuk memperoleh kuasa yang memberikan kemenangan. Tidak ada kuasa yang bisa menghancurkan kuasa iblis kecuali kuasa Kristus. Haleluya. Tidak ada, saudara. Orang bilang, gue punya orang pinter yang kuat. Orang pinter dari mana? Belajar dari setan. Setan mau ngalahin setan bagaimana? Setan tuh biar bagaimana temenan. Kita aja yang dibodohi. Ya. Jadi tidak pernah setan tuh ngelawan setan, menghancurkan. Tidak pernah. Kita aja yang dibohongin. Ya. Pada akhirnya apa? Kita juga yang dihancurkan oleh setan. Setan sehingga bikin apa-apa terhadap setan. Nah, hari ini saya mengajarkan pada kita, kalau kita mau menang, terima Kristus. Hidup di dalam Kristus. Dia akan berikan kuasa kepada kita. Markus 16 ayat 17 dan 18 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Kristus. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mengusir setan-setan demi namaku, dengan namaku, bukan dengan nama yang lain. Apalagi pakai nama mbah. Mbah kuning, mbah ijo, mbah kakung, dan mbah lain-lain. Pakai nama leluhur lagi, nggak bisa. Tuhan berkata akan menyertai orang-orang percaya, dan mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Ini bukan cuma bahasa roh, salah satunya bahasa roh, tapi bahasa baru adalah cara kita berkomunikasi dengan gaya yang baru, bukan gaya yang lama, gaya yang sudah dihancurkan dari kuasa dosa. Ya. Dengan pola pikir, pola bicara, pola pandang, pola rasa yang baru. Di mana ketika orang berhadapan dengan kita, berkomunikasi, mereka selalu diberkati dengan hal-hal yang baru. Dan Tuhan berikan itu kepada kita kalau kita mau percaya, menerima. Masalahnya adalah siapa yang mau menerima kalau nggak ada yang memberitakan dan tidak ada yang mengajarkan. Ya. Kemudian yang keempat, kenapa kita mesti ajarkan dan beritakan tentang Kristus melalui kehidupan kita kepada semua orang. Ya. Yang keempat, Kristus adalah satu-satunya jalan untuk menerima jawaban doa-doa kita. Jadi, kalau kita berdoa,
jangan lupa selalu ditutup dengan nama Yesus. Di apapun kesusahanmu, berseru kepada Tuhan, tapi jangan lupa di dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 13 berkata, apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Hari ini saya sudah jelas dan mungkin terlalu jelas ya buat kita. Bagaimana kita menghidupi kehidupan kita hari-hari ini. Dan apa yang harus kita lakukan. Dan kita juga sudah mengetahui tentang tugas kehidupan kita itu membagi keselamatan. Bukan cuma menerima keselamatan, tetapi membagi keselamatan. Ingat, ketika apa yang kita terima itu keselamatan kita tidak bagikan, kita bisa kehilangan keselamatan itu sendiri. Ya. Tiongkok adalah negara yang pertama kali peduli terhadap Italia. Pada saat Italia itu drop, ambruk oleh karena pandemi corona beberapa waktu yang lalu. Mungkin negara yang paling terpuruk oleh karena corona adalah Italia di awal-awal. Dan Tiongkok adalah merupakan negara yang pertama kali datang kepada mereka tanpa memperhitungkan akibat. Mereka datang dengan begitu lengkap, dokternya, obat-obatan, sekaligus bantuan-bantuan yang diperlukan secara medis. Ya. Dan itu bersejarah buat Italia. Dan melalui mereka, Italia mulai sedikit demi sedikit membangun dirinya. Dan kemudian setelah cari tahu, ternyata dalam berita dikatakan, kenapa Tiongkok lakukan itu? Karena rupanya pada saat Tiongkok menghadapi masalah perjuangan kemerdekaannya tahun 1969, Tiongkok itu pertama kali mendapat bantuan justru dari Italia. Orang-orang Italia datang kepada mereka membawa bantuan termasuk dokter-dokter. Tetangga-tetangga sebelah beberapa termasuk PBB nggak peduli dengan Tiongkok pada saat itu. Tapi Italia langsung buka duta besar di sana. Langsung support, salurkan semua kebutuhan termasuk pakaian, makanan. Tidak heran ketika Italia ambruk, maka Tiongkok akan datang. Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan sudah berikan semua untuk kita. Semenjak kita belum mengenal kebenaran. Dia sudah berkorban. Dia sudah mati untuk dosa-dosa kita. Sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Kecuali kita membagikan anugerah Tuhan yang sudah kita terima secara percuma. Hari-hari ini di sekeliling kita banyak yang memerlukan berita, banyak yang memerlukan pengajaran tentang Kristus, tentang kebenaran, ya, tentang hal-hal yang berguna dalam hidup ini. Dan kita adalah orang-orang yang telah menerima itu semua. Kalau kita terima gratis, berilah secara gratis kepada orang-orang itu. Ingat, jangan pernah lupakan kasih Tuhan. Keselamatan bukan untuk dinikmati oleh kita sendiri. Haleluya. Berapa kali engkau sakit dan Tuhan sembuhkan? Berapa kali engkau mengalami keterpurukan dan Tuhan tompang bangkitkan engkau? Berapa kali engkau susah dan hancur hati, Tuhan berikan pemulihan, kekuatan, dan memulihkan hatimu kembali. Berapa kali engkau mengalami tekanan dan patah semangat menghadapi hidup ini, dan ternyata Tuhan tidak tinggalkan kita seorang diri. Berapa kali engkau kekurangan, dan Tuhan cukupkan sampai hari ini. Masakan kita tidak mau melihat dan mengingat kebaikan Tuhan? Ya, masakan kita tidak menginginkan melakukan apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kita? Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Bagikan keselamatan yang telah kau terima dengan cuma-cuma kepada setiap orang. Terima kasih Yesus. Saya undang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Sebelum saya berdoa buat perjamuan,
Saya mau berdoa secara khusus. Saya nggak tahu siapa orangnya, tapi saudara datang dengan hati yang hancur pada saat ini dengan persoalan-persoalan saudara. Saya tidak mengajak saudara untuk beraksi seperti angkat tangan atau berdiri. Saya tidak ingin antara kita tahu tentang persoalan saudara. Tapi saya percaya pandangan Tuhan terarah kepada saudara. Jika engkau orangnya, datanglah kepada Tuhan dengan beberapa saat ini. Buka hatimu, Tuhan ada di sini. Serahkan kehancuran hatimu kepada Tuhan. Dia pemulih yang ajaib. Dia penolong yang luar biasa. Dia Allah bukan hanya melihat, tapi Allah yang sungguh mengerti dan mempedulikan kita. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan Yesus, mari lawat kami yang datang dengan kehancuran hati. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, dalam nama Yesus. Yesus, mari Roh Kudus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pulihkan Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus, pulihkan, pulihkan, pulihkan. Dalam nama Yesus, pulihkan dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, mari Tuhan, dalam nama Yesus. Kau lawat kami yang memerlukan Engkau hari ini, Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan apa yang perlu dipulihkan. Tuhan, bebat luka hati, hilangkan kekecewaan, cabut kepahitan dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, kami percaya jika kami datang dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Karena Engkau berikan kuasa kepada kami yang percaya. Hari ini kami percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pulihkan kami, pulihkan kami. Dan sekarang ya Roh Kudus, tolong kami ya Tuhan untuk terbuka bagi Allah Bapa di sorga. Biarlah Tuhan Bapa yang baik mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pada saat ini. Kuduskan kami sekalian lebih lagi. Kuduskan pikiran kami, perasaan kami, hati kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Sehingga persekutuan kami dengan tubuh dan darah melalui perjamuan kudus ini boleh sungguh-sungguh kami nikmati di dalam kemuliaan dan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan doa kami. Engkau sudah memulihkan hati kami yang hancur, hati kami yang retak, hati kami yang terluka. Dan sekarang dengan penuh sukacita kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang ya Bapa, berkatilah roti dan anggur ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami yang menerimanya ditambah-tambahkan kasih karunia-Mu. Makin bersukacita, semakin mulia untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya. Amin. Terimalah tubuh dan darah Kristus. Kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya.
perjamuan dengan sukacita. Takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya persilakan juga untuk yang di rumah, pegang rotimu dan mari kita angkat sama-sama di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, apakah kita yakin bahwa roti yang kita pegang adalah merupakan lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Sebelum kita makan, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang kekal. Sekarang mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Juga yang di rumah. Apakah kita sekalian juga percaya bahwa cawan yang kita pegang ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus? Sebelum kita minum, dengarkanlah firman. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum dengan percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Sekarang ya Tuhan, dengan penuh kasih, kami membawa saudara kami yang memerlukan Tuhan pada saat ini. Kami ingin membawa Ibu Berta dan Om Gan yang sangat memerlukan Tuhan karena mereka sakit. Kami ingin membawa Bapak Beni dan istri Ibu Rohani. Kami ingin membawa Bapak Yosias atau Saudara Oci. Kami ingin membawa Bapak Hartono. Kami tetap menyerahkan Bapak Onci untuk pemulihan yang sempurna. Kami bawa Ibu Dede. Kami bawa Ibu Yani yang masih belum bisa berjalan. Kami bawa juga Ibu Poni. Kami bawa Ibu Trisno yang masih harus dirawat di rumah sakit. Kami bawa Ibu Rudi di Keranji. Kami juga bawa Ibu Ellen yang ada di tengah-tengah kami. Kami bawa juga Ibu Ermi yang juga ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa bilur Tuhan masih berlaku sampai saat ini. Engkau berikan kuasa kesembuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan nama-nama yang tidak kami sebutkan, mungkin ada di tempat ini juga ada yang sedang melihat secara online. Tuhan, kami mohon biarlah Engkau lawat kami, jamah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami angkat segala sumber-sumber penyakit, akar-akar penyakit. Kami bawa semua dan kami serahkan, bahkan kami usir
dari tubuh kekasih-kekasih kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami undang kuasa pilur-Mu Tuhan memenuhi anak-anak-Mu ini. Sehingga boleh sembuh sempurna dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang mengalami banyak hal, pergumulan, masalah hidup yang berkenaan dengan masalah ekonomi, masalah keluarga, usaha dan pekerjaan. Tuhan, kami percaya berkat adalah milik Tuhan. Engkaulah yang mampu membuka tingkap-tingkap di langit. Dan kami mendengar dan kami yakin akan firman-Mu. Apa yang Engkau buka tidak bisa ditutup oleh apapun. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan berkat khusus bagi anak-anak-Mu. Baik lewat usaha pekerjaan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan usaha lebih lagi. Pulihkan dan berkati pekerjaan yang ada Tuhan. Sehingga jemaat-Mu, kekasih-kekasih-Mu, orang-orang percaya-Mu boleh dicukupkan. Bahkan boleh melimpah untuk memberkati orang lain. Terima kasih Bapa. Dan semua masalah-masalah yang mereka hadapi dalam pekerjaan usaha, kami percaya Engkau akan bereskan semua. Engkau akan tangani semua Tuhan. Karena kami mendengar, kami tahu lewat firman-Mu, Engkau sangat peduli terhadap anak-anak yang percaya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdiri bersama-sama berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau tahu begitu banyak krisis yang sedang dihadapi oleh bangsa kami. Krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis politik, krisis sosial Tuhan. Bahkan krisis moral Tuhan, kami mohon biarlah Engkau pulihkan Indonesia melalui pemerintahan kami. Dari mulai Presiden Jokowi sampai RT Tuhan. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat, akal budi, kemampuan kepada mereka. Hati yang bijaksana. Sehingga mereka boleh menyelesaikan semua krisis yang ada. Indonesia boleh pulih kembali. Bukan saja memberkati masyarakat yang ada, tapi memberkati bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Terima kasih Bapak, kami percaya Indonesia ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bermohon, kami naikkan doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita akan mendengarkan pengumuman sebentar. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Budi Prayitno yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, kasih Tuhan terus melimpah atas Amin. Bapak Budi. Selanjutnya, Abi Rawamangun akan mengadakan aksi sosial menyumbangkan barang-barang yang layak pakai kepada anak-anak jalanan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Asmoro pada bulan Januari 2021 mendatang. Kami membuka kesempatan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk dapat berpartisipasi dalam aksi sosial ini dikumpulkan paling lambat tanggal 31 Desember 2020. Untuk keterangan selengkapnya dapat menghubungi Ibu Sally atau Ibu Stevi. Untuk hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 jam 1 siang ada ibadah Natal gabungan para wanita dan lansia. Ibadah juga dilakukan live streaming. Bagi yang ingin hadir, silakan untuk mendaftar kepada Ibu Rita atau Ibu Lena. Selanjutnya ibadah Natal umum tanggal 25 Desember 2020 di gereja yang akan dilaksanakan pada ibadah pertama pada pukul 8 sampai jam 9.30 dan ibadah kedua Natal pukul 10 sampai 11.30. Juga kalau ada yang ingin hadir silakan mendaftar. Serta ibadah tahun baru tanggal 1 Januari ibadah pertama jam 9 sampai jam 10.30 dan pukul 11 sampai 12.30 juga mendaftarkan diri. Untuk Bapak Ibu sekalian yang akan menghadiri ibadah kita minggu depan, silahkan mendaftarkan diri juga seperti biasa. Untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, di belakang kita ada kotak persembahan, dan bagi Bapak Ibu yang di rumah yang akan memberikan persembahan juga, silahkan melihat di layar YouTube yang tersedia. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang setiap kita bangkit berdiri.
kekasih-kekasih Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, bahkan dimanapun. Lanjutkanlah kehidupanmu dengan membawa berkat, sukacita, damai, sejahtera Allah yang melimpah. Lewat berkat Bapa Surgawi, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan, kuasa, penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai siang hari ini, besok lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.